Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam kitab Mazmur pasal 73. Sekarang kita akan melihat saudara-saudara ayat yang ke-12 dan ayat 13. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara-saudara, di sini pemazmur Asaf dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang fasik. Dan kemudian yang lebih celaka lagi, dia melihat bahwa orang-orang fasik itu walaupun mereka melawan Allah, walaupun mereka berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat segala macam kejahatan, saudara-saudara, tetapi toh seolah-olah mereka tidak mendapatkan hukuman apa-apa dari Tuhan. Itu sebabnya dia melihat, dia simpulkan orang-orang fasik ini menambah harta benda dan senang selamanya. Sampai mereka meninggalkan dunia, mereka terlihat senang. Bahkan lalu dia bandingkan dengan dirinya, sia-sia aku sama sekali mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara-saudara, ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak percaya, kita bisa berada pada satu kondisi kecewa terhadap Tuhan. Satu pengalaman dari bangsa Israel dalam kitab Bilangan, saudara-saudara, Bilangan pasal 11. Kita melihat ketika mereka membandingkan diri mereka, keadaan mereka dengan ketika mereka berada dalam perbudakan di Mesir. Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Saudara-saudara, orang Israel datang kepada sikap menggerutu karena mereka membandingkan diri mereka saat itu dengan pada waktu mereka ada di Mesir. Saudara-saudara, jika kita membanding-bandingkan diri kita, mungkin kita berkata, sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, rasanya saya begitu diberkati, rasanya saya begitu makmur. Tetapi kenapa sejak saya semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kok keadaan saya seperti sekarang ini? Banyak persoalan, banyak masalah. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil Matius pasal 11 kita melihat, saudara-saudara, ketika dia dalam penjara, ketika dia dalam keadaan tertekan, dalam kesusahan, Yesus tidak datang segera mengunjungi dia. Dia kemudian bertanya, apakah ini Yesus betul Mesias yang dijanjikan oleh Allah? Kenapa dia tidak memperhatikan saya? Padahal saya hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran. Lalu dia mengutus murid 2 orang kepada Yesus untuk bertanya, apakah benar engkau Mesias itu atau orang lain yang harus kami nantikan lagi? Apa jawaban Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Ayat yang ke-6, Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara, kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dari segi materi, saudara-saudara, dari segi materi, kita melihat orang yang tidak percaya Tuhan kok lebih makmur dari saya. Kita bisa kecewa kepada Tuhan. Kita bisa menjadi kecewa. Kita bisa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan itu tidak baik.
Tetapi kalau kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, luar biasa untuk saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.